Bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Kristen selalu diolok-olok oleh umat Islam. Mereka katakan bahwa Kristen itu umat terjemahan, ya. Padahal orang Kristen akrab dengan terjemahan karena tentu saja itu bahasa yang mudah dimengerti. Setelah sudah dikaji dan diterjemahkan oleh ahli bahasa Yunani dan Ibrani, sebab Alkitab itu berbahasa Ibrani dan berbahasa Yunani. Dan teman-teman sekalian, sedangkan Islam lebih akrab dengan bahasa asli tetapi tidak mengerti maknanya, ya. Jadi sehingga mereka hanya menghafal, mereka hanya tahu bahasa asli tapi tidak tahu apa yang dimaksud, gitu ya. Jadi mereka hanya berharap dari para ulama mereka. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, saya membagikan kepada kita satu cuplikan video dari Profesor Menahem Ali, ya, yang terus membahas kekristenan dari setiap ceramah-ceramahnya, bahkan juga di live-live di channel Muslim, di mana dia memunculkan iman kekristenan, teman-teman. Dan kali ini kita langsung mendengarkan perbedaan yang sedang dibahasnya di sebuah diskusi kepada salah seorang ustadz juga, ya, mengenai Kristen akrab dengan terjemahan dan Islam akrab dengan bahasa aslinya. Jadi ada plus minusnya katanya. Untuk itu, sebelum kita berkomentar lebih jauh, mari kita langsung saja untuk melihat videonya terlebih dahulu. Tidak semua orang-orang yang menekuni bidang kitab suci itu, terutama di Indonesia khususnya, tahu bahasa asli kitab itu, kitab suci tersebut. Maksud saya, tidak semua mempelajari bahasa Syria dan tidak semua mempelajari bahasa Yunani. Kebanyakan mereka lebih akrab dengan terjemahan. Sebaliknya umat Islam lebih khusus harus mengetahui bahasa aslinya itu sendiri. Jadi contoh konkret saja, semua Muslim kalau mengkaji Al-Quran selalu dikatakan mari kita buka surah Al-Baqarah. Jarang sekali itu misalnya mereka mengatakan mari kita buka surah sapi betina. Jarang sekali mengatakan begitu. Sebaliknya, kalau dalam kekristenan lebih akrab dengan terjemahan. Makanya semua teks yang diingat oleh jemaat itu istilah terjemahan. Misalnya kitab Kejadian, mereka lebih tidak akrab dengan istilah Sefer Bereshit. Apa itu Sefer Bereshit? Mereka tidak paham. Tapi kalau kitab Kejadian mereka paham. Sebaliknya Muslim lebih akrab bahasa aslinya dibanding yang terjemahan. Jadi konklusinya, umat Kristiani memang jarang sekali akrab dengan bahasa asli. Dan itulah yang menjadi perbedaan dengan umat Islam. Tapi memang ada plus minus. Muslim lebih tahu bahasa aslinya tapi nggak ngerti maknanya. Sementara umat Kristiani lebih akrab dengan maknanya tapi tidak tahu bahasa aslinya. Saya kira kedua komunitas iman ini bisa saling. Ya, teman-teman sekalian, itulah diskusi daripada Profesor Menahem Ali, ya, teman-teman sekalian, ya. Jadi sangat jelas di situ tadi bahwa ada perbedaan yang mencolok antara kedua agama, Islam dan Kristen, ya. Jadi Kristen katanya lebih akrab dengan bahasa terjemahannya dari Alkitab itu sendiri. Jadi orang Kristen membaca yang namanya terjemahan bahasa Indonesianya yang diterbitkan oleh LAI, ya, atau Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, mereka
ini sering menggunakan hal ini menjadikan senjata untuk mengolok-olok kekristenan dengan berkata umat terjemahan, ya, umat terjemahan itu tidak tahu apa-apa, padahal kan Alkitabnya sudah diubah-ubah, itu sudah karangan Rasul Paulus katanya. Dan bahasa-bahasa ini mereka dapatkan dari ustadz-ustadz mereka yang suka menghina kekristenan. Dan teman-teman sekalian, tentu saja berdampak negatif ya terhadap orang Kristen. Tentu saja orang-orang Kristen ketika disampaikan demikian ya akan merespon, ya akan menjawab seperti yang kita lakukan di channel ini. Dan teman-teman sekalian, kalau saya secara pribadi itu saya lebih senang dengan bahasa yang saya bisa mengerti, karena Tuhan kita bukan paham satu bahasa saja. Ya, seperti yang mereka yakini bahwasanya itu ya harus berbahasa Arab, karena bahasa Arab itu yang paling sempurna. Dan kemungkinan besar, ini baru kemungkinan ya, bahwa itu nanti yang akan digunakan oleh Tuhan untuk berbicara kepada umatnya, karena itu bahasa yang sempurna. Ya, tetapi teman-teman sekalian, tentu kekristenan tidak mempercayai hal itu, karena kita tahu bahwa Tuhan itu bisa berbicara dalam berbagai macam bahasa. Sebab jika tidak demikian, Tuhan tentunya tidak akan mengacaukan bahasa pada waktu itu di zaman Menara Babel. Tetapi karena Tuhan yang Maha Kuasa tahu semua bahasa manusia, itu sebabnya ya berbagai macam bahasa yang ada di dunia ini, dan Tuhan pasti mengerti. Nah teman-teman, kenapa kita lebih akrab dengan bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia itu kita paham. Nah selain daripada itu, kita juga mudah memahami maknanya, karena prioritasnya esensial daripada kitab suci adalah umat memahami secara rasionalnya. Dia bisa mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini yang paling utama di dalam kekristenan. Jadi jangan teman-teman kecil hati ketika dikatakan umat terjemahan gitu ya. Kita diolok-olok dengan bahasa semacam itu. Itu justru merupakan kebaikan buat kita. Karena tentu saja para profesor, ahli-ahli bahasa telah mengkaji sedemikian rupa. Mereka telah membuat kesepakatan bersama dalam membahas ayat-ayat ini. Nah, seringkali lagi teman-teman kita dipojokkan dengan berkata bahwasanya itu kan versi Alkitab begitu banyak. Nah, sebenarnya begini. Bukan versi Alkitabnya lalu diubah-ubah semacam itu, tidak, tetapi mengikuti gaya bahasa saat ini. Ya, karena semakin hari bahasa itu semakin mendalam, ya, semakin mendalam, sehingga terjemahan Alkitab pada waktu itu ya diikuti sesuai dengan gaya bahasa. Dan saat ini ya gaya bahasa saat ini ya sepertinya diterjemahkan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, tidak mengurangi makna dan maksud daripada ayat tersebut. Nah, jadi itu bukan sebuah kesalahan. Bukan berarti kita juga dilarang untuk belajar bahasa aslinya. Bisa, ya. Sekarang sangat gampang sekali dengan menggunakan Alkitab Sabda. Misalnya cari yang namanya anak yang bebal, ya. Apa maksudnya dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani? Itu ada, tinggal kita arahkan kursornya di kata tersebut, maka bahasa aslinya akan muncul. Kita bisa belajar di sana, tidak ditutup kemungkinan. Nah, justru yang kita ragukan teman-teman sekalian, kalau kita mengerti bahasa aslinya, tahu bahasa aslinya, mengulang bahasa itu, tetapi kita tidak tahu maknanya, buat apa? Tak ada faedahnya buat saya dan saudara. Saudara jago bahasa Ibrani, jago bahasa Yunani, itu nggak ada gunanya ketika kamu tidak tahu arti. Misalnya, Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad, pandai kita menghafal itu, ya. Tapi kita tidak tahu artinya. Sama dengan saya teman-teman sekalian. Saya bisa sedikit ya lagu-lagu bahasa Inggris, tapi saya nggak ngerti artinya. Buat apa? Itu tidak menyentuh, tidak memberkati. Tetapi ketika kita paham artinya, itu baru ya. Nah jadi teman-teman sekalian, dengan perbandingan dibuat oleh Profesor Menachem Ali,
Ya, mari kita menonton apa yang disampaikan oleh Ustadz Munjir yang ada berikut ini. Bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Akhirnya apa? Menjadi keledai. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang dikatakan oleh Ustadz Munjir ya. Senang berbahasa Arab, senang mengulangi berbahasa Arab, tapi tidak mengerti artinya. Ya, bukan saya menyampaikan ini teman-teman sekalian, tapi Ustadz ya sendiri yang berkata demikian. Bahwasanya itu orang Islam semacam itu. Nah, apakah ini yang dibanggakan oleh saudara-saudari saya yang Muslim? Saudara pandai bahasa Arab tapi Anda tidak ngerti, sehingga menjadi apa kata Ustadz Munjir? Jadi keledai di Indonesia ya. Berani sekali ya Ustadz Munjir mengatakan demikian. Tetapi itulah fakta teman-teman sekalian. Itu sebabnya teman-teman ya, seperti disampaikan oleh Profesor Menahem Ali tadi juga, ya ada plus minusnya ya. Di Kristen plusnya mereka mengerti kitab sucinya, memahami kitab sucinya, dan tentu saja mereka mudah untuk mengerti dan tidak mudah dibodohi teman-teman sekalian. Ini keberuntungan orang Kristen, tidak mudah dibodohi. Pendeta ngomong ini ngomong itu, cek langsung di Alkitab, paham karena artinya ada langsung artinya. Beda dengan Muslim, mereka ustadznya berbicara bahasa Arab, belum tentu umatnya mengerti walaupun terjemahannya disampaikan oleh ulama, dan itu kan belum tentu juga ya. Pasti ada kesalahan-kesalahan dalam bahasa Indonesianya ya, yang tidak sesuai tentunya yang dimaksudkan oleh bahasa aslinya. Itu sebabnya teman-teman sekalian, ada plus minusnya kata Ustadz Menahem Ali. Dan oleh karenanya biarlah teman-teman bisa memilih ya. Kalau orang Kristen, terserah Anda memilih bahasa aslinya, bahasa Indonesianya silakan, dan juga umat Islam ya. Jadi pilih mana itu keputusan kepada saudara ya. Saya tidak mengajak saudara ya untuk menyukai yang mana, tetapi secara pribadi saya lebih suka bahasa Indonesia karena saya mengerti dan memahami maknanya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Yesus memberkati kita. Salam.